Menjadi orang tua untuk pertama kalinya tentu merasa bahagia, tetapi kadang juga bisa menakutkan terutama saat pertama kali bayi kamu sakit, yang terkadang kita langsung panik untuk segera pergi ke dokter padahal belum tentu itu serius. Jadi intinya kita sebagai orang tua harus paham kondisi yang seperti apakah yang harus kita segera bertindak. Oleh karena itu sebagai orang tua yang profesional, beberapa hal yang penting ini harus diingat dan dipahami tentang kondisi yang terjadi pada bayi. Nomor 1. Bayi menangis dengan nada tinggi. Menangis adalah cara bayi memberitahu kepada kita bahwa dia membutuhkan sesuatu atau ada sesuatu yang salah. Tetapi jika bayi tiba-tiba mulai menangis dengan nada yang sangat tinggi dan tidak dapat ditenangkan, pada saat seperti itu kita harus waspada. Menurut para ahli, tangisan bernada tinggi biasanya dikaitkan dengan rasa sakit. Berhati-hatilah jika bayi kamu juga melengkungkan punggungnya saat menangis. Dalam kasus yang serius, tangisan semacam ini dapat mengindikasikan kejang otot, penyakit kuning, atau masalah saraf. Pada kondisi seperti ini, kamu disarankan segera membawanya ke dokter. Nomor 2. Bibir berwarna biru. Jika bibir bayi nampak membiru atau pada selaput lendir di mulut atau lidahnya membiru, ini adalah pertanda si bayi ini tidak mendapatkan cukup oksigen. Kondisi ini dikenal sebagai sianosis dan harus segera dibawa ke dokter. Nomor 3. Muntah berlebihan. Semua bayi pasti pernah muntah karena adalah bagian alami dari makan. Tetapi ludah atau muntah yang berlebihan bisa memerlukan perhatian khusus. Bayi biasanya muntah karena kenyang, posisi tubuh berubah setelah diberi makan, atau menelan udara ekstra saat menyusu. Hal seperti itu normal dan tidak mengganggu kenyamanan bayi. Namun, jika kamu memperhatikan dia bersendawa, meludah kemudian menangis atau dia memuntahkan banyak susu setelah menyusui, di sini kita harus waspada terhadap penyakit refluks gastroesofageal dan harus segera dibawa ke dokter. Nomor 4. Bayi selalu menolak diberi makan. Memberi makanan pada bayi bisa menjadi tantangan besar bagi para ibu. Namun yang mengkhawatirkan jika si bayi terus-menerus menolak untuk disuap dan ini berlangsung selama lebih dari seminggu. Periksalah apakah bayi menunjukkan tanda-tanda lain seperti demam, muntah, ruam, atau diare. Jika iya, ini bisa menandakan infeksi dan membutuhkan perawatan medis. Jangan tunda untuk mengunjungi dokter karena tubuh bayi sudah kekurangan nutrisi penting. Nomor 5. Air seni atau kotorannya berbeda. Air seni dan kotoran pada bayi bisa menjadi indikator kesehatannya secara keseluruhan. Ada beberapa yang mengkhawatirkan tentang ini. Jika kotoran bayi berubah warna menjadi hijau, itu bisa mengindikasikan adanya gangguan pada saluran pencernaan. Juga hati-hati dengan kotoran merah atau hitam karena bisa menandakan pendarahan di saluran pencernaan. Air kencing berwarna aneh juga bisa disebabkan oleh ruam popok atau infeksi saluran kemih. Yang terakhir nomor 6 adalah tidak aktif atau letih. Bayi baru lahir memang banyak tidur tetapi dia harus tetap bangun setiap beberapa jam untuk makan. Ketika bangun tidur, dia seharusnya melihat sekeliling, mengoceh dan sebagainya. Namun jika menemui tanda-tanda seperti dia tidak bangun untuk menyusu atau sulit membangunkannya, lesu ketika bangun, terlalu lemah untuk menangis, tampak lesu pada tatapan matanya. Jika itu yang terjadi, kalian harus konsultasikan dengan dokter segera. Itulah beberapa gejala yang mesti kalian waspadai jika memiliki bayi yang baru lahir, terutama bagi orang tua baru yang mungkin belum memiliki pengalaman mengasuh anak.